Identifikasi bakteri dengan kode sampel 22. Dimulai dari pewarnaan gram, ambil sedikit sampel menggunakan otot steril dan buat olesan tipis pada kaca objek. Pastikan olesan tidak terlalu tebal agar hasil pewarnaan optimal. Fiksasi preparat dengan cara melewatkan di atas api bunsen beberapa kali dapat memastikan bakteri melekat pada kaca objek. Selanjutnya, dilakukan 4 tahap pewarnaan. Pertama, teteskan kristal violet. Kedua, larutan iodin. Ketiga adalah alkohol 95% atau aseton. Dan yang terakhir adalah safranin. Setelah pewarnaan selesai, amati preparat di bawah mikroskop dengan perbesaran 100 kali. Menggunakan minyak emersi yang berfungsi untuk mengurangi pembiasan cahaya dan meningkatkan resolusi gambar objek yang dihasilkan. Hasil yang didapat dari pengamatan dengan mikroskop perbesaran 100 kali menunjukkan bahwa bakteri dengan kode sampel 22 merupakan bakteri gram positif. Dikarenakan hasil akhir dari pengecatan berwarna ungu, berbentuk bulat dengan susunan berderet, dan termasuk dalam bakteri Streptococcus sp. Bakteri gram positif berwarna ungu setelah pengecatan gram karena struktur dinding selnya yang tebal dan kaya akan peptidoglikan. Setelah mengetahui sifat bakteri melalui pengecatan gram dan diamati dengan mikroskop, dilakukan inokulasi pada media BAP. Media BAP atau blood agar plate merupakan media kaya nutrisi yang mendukung pertumbuhan sebagian besar bakteri gram positif dengan baik. BAP juga membantu mengidentifikasi sifat hemolisis bakteri gram positif, yaitu kemampuannya memecah sel darah merah. Inokulasi dilakukan dengan metode goresan yang bertujuan untuk mendapatkan koloni terpisah. Lalu, inkubasi selama 24 jam. Suhu ini dipilih karena mendekati suhu tubuh manusia yang optimal untuk pertumbuhan banyak bakteri patogen. Setelah inkubasi, hasil karakteristik koloni berbentuk bulat, ukuran 1 mm, tepian rata, elevasinya cembung, warna medianya merah, warna koloninya putih transparan. Selanjutnya dilakukan pengecatan gram dari koloni yang tumbuh pada media BAP. Pengecatan ini dilakukan untuk memastikan kembali bahwa bakteri tersebut termasuk bakteri Streptococcus sp untuk kode sampel nomor 22. Hasil pengecatan gram sama seperti hari pertama pada kode sampel nomor 22 terdapat susunan berderet atau Streptococcus sp. Selanjutnya dilakukan tes katalase. Tes katalase adalah tes untuk menentukan kemampuan bakteri menghasilkan enzim katalase. Enzim katalase menguraikan hidrogen perioksida atau H2O2 menjadi air atau H2O dan oksigen atau O2. Tes katalase juga digunakan untuk membantu membedakan kelompok bakteri tertentu, Staphylococcus atau katalase positif dan Streptococcus atau katalase negatif. Hasil positif ditandai dengan munculnya gelembung-gelembung gas oksigen yang terlihat jelas. Gelembung ini terbentuk karena enzim katalase pada bakteri memecah H2O2 menjadi air dan oksigen. Hasil negatif ditunjukkan dengan tidak adanya gelembung atau reaksi yang terlihat setelah penambahan H2O. Hasil uji katalase pada sampel 22 menunjukkan hasil negatif. Tidak terjadi gelembung gas karena bakteri ini tidak memproduksi enzim katalase. Enzim katalase memecah hidrogen peroksida atau H2O2 menjadi air atau H2O dan oksigen atau O2 yang menghasilkan gelembung, yang berarti bakteri tersebut termasuk bakteri Streptococcus sp. Selanjutnya adalah inokulasi koloni dari sampel nomor 22 atau Streptococcus sp ke media KPD atau kaldu pepton darah. Tujuan dari inokulasi ini adalah untuk mengamati hemolisa. Hemolisa adalah proses pemecahan atau lisis sel darah merah oleh bakteri. Apabila bakteri mengalami hemolisa, maka keping darah yang ada di dasar media akan pecah. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa pada media KPD muncul sumburat merah atau keping darah pecah dan terangkat ke atas, yang berarti sama dengan hemolisa sempurna. Pengamatan hemolisa juga dilakukan pada media BAP dengan hasil adanya zona transparan di sekitar koloni yang menunjukkan hemolisa sempurna. Zona transparan yang terjadi karena bakteri menghasilkan enzim hemolisin yang menghancurkan sel darah merah sepenuhnya. Sel darah merah yang lisis menjadi transparan menciptakan zona bening, menunjukkan bahwa pada sampel nomor 22 merupakan bakteri Streptococcus beta haemolyticus. Berdasarkan teoritisnya, Streptococcus merupakan bakteri gram positif yang berbentuk kokus dan tersusun seperti rantai. Bakteri ini memfermentasi karbohidrat non-motil, tidak membentuk spora, dan bersifat katalase negatif.
Pada umumnya, Streptococcus merupakan bakteri fakultatif anaerob yang membutuhkan medium agar darah untuk berkembang biak. Ciri-ciri dari Streptococcus beta hemolyticus adalah dapat membuat zona hemolisis yang jernih tanpa warna, memiliki batas yang tegas dan diameter zona hemolisisnya 2-4 mm. Reaksi biokimia dari bakteri Streptococcus beta hemolyticus adalah dengan tidak menghasilkan enzim katalase dan oksidase, tetapi dapat melakukan metabolisme secara fermentasi terhadap sejumlah besar gula.